Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Ahmad dengan MPM 100 dari angkatan 2020 akan menjadi moderator pada presentasi malam hari ini. Langsung saja, presentasi dimulai oleh presentasi dari Jordi. Oh iya, sebelumnya kami dari kelompok 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jordi dengan MPM 110 110 2086. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang pergeseran semu kekuasaan pembentukan undang-undang pada perubahan UUD 1945. Sebenarnya di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, kekuasaan membentuk undang-undang terletak pada presiden yang menyebabkan kewenangan legislatif dan eksekutif berada di tangan presiden, yang menyebabkan sistem pemerintahan di Indonesia terkesan eksekutif heavy. Oleh karena itu, dilakukan perubahan pada Pasal 5 Ayat 1 UUD 1945. Namun, pada kenyataannya, perubahan ini bersifat semu dan tidak membawa perubahan yang signifikan. Kalau bisa kita bandingkan, perbandingan Pasal 5 Ayat 1 UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan ada seperti ini bentuknya. Pada awalnya, berbunyi bahwa Pasal 5 Ayat 1 UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan sesudah, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kita dapat bandingkan, pada sebelumnya, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sesudah perubahan, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, sebelum perubahan, tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Apabila tidak tercapai persetujuan, tidak dapat diterbitkan pada DPR pada masa itu. Sesudah perubahan, DPR berwenang membentuk UU untuk dibahas dan disetujui oleh Presiden. Apabila tidak tercapai kesepakatan bersama, UU tidak dapat diterbitkan lagi pada masa DPR itu. Yang ketiga, sebelum perubahan, klausul kekuasaan legislatif ada pada Presiden. Sedangkan sesudah perubahan, klausul kekuasaan legislatif ada pada DPR. Yang keempat, sebelum perubahan, kewenangan inisiatif RUU dan kewenangan memberi persetujuan pada Presiden ada pada Presiden dan DPR. Sedangkan setelah perubahan, kewenangan inisiatif RUU dan kewenangan memberi persetujuan tetap ada pada Presiden dan DPR. Yang terakhir, sebelum perubahan, pembentukan undang-undang didominasi oleh Presiden. Dan sesudah perubahan, menurut data dari tahun 2000 sampai 2017, setelah UU diubah, pembentukan UU tetap didominasi oleh Presiden. Jadi yang menjadi masalah pada pergeseran Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang 1945 ini, bahwa pemindahan kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR hanya berbentuk secara formalitas dan dituangkan dalam undang-undang. Namun pada kenyataannya dapat kita bandingkan bahwa sebelum dan sesudah Pasal 5 Ayat 1 UUD 1945 diubah, bahwa tetap memerlukan kesepakatan bersama antara Presiden dan DPR untuk disahkannya suatu undang-undang, atau undang-undang itu tidak dapat diterbitkan. Dan sebelum dan sesudah perubahan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang 1945, bahwa inisiatif pembentukan undang-undang masih didominasi oleh Presiden dan pemerintahan, bukan dari DPR. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di akhir dari seluruh presentasi. Baik, terima kasih Jordi atas presentasinya. Bagi yang mempunyai pertanyaan, harap disimpan dulu atau ditulis agar di akhir dapat disampaikan pada Jordi langsung atau pada yang lain. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh saya. Dan saya setelah menyerahkan slide-slide ini kepada Jordi. Jordi akan saya sebut. Baik, saya Bagus Ahmad Caesar dengan MPM 110, 110, 200, 100 akan membahas artikel berjudul Problematika Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Hegemoni Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini saya membandingkan
perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelahnya. Saya membandingkannya agar apple to apple. Yang pertama adalah lembaga perwakilan hanya ada MPR dan DPR sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang setelahnya diubah menjadi pertambahan DPD dalam perwakilan di antara MPR dan DPR. Yang kedua adalah MPR diisi oleh DPR ditambah dengan unsur utusan daerah yang diangkat oleh DPRD tingkat 1 atau provinsi dengan variasi sesuai jumlah penduduk masing-masing. Jadi DPR mengutus satu utusan dari unsur daerah dari tingkat provinsi untuk menjadi anggota MPR. Sementara di dalam setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR diisi oleh dua lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPD. Yang ketiga, pembentukan undang-undang hanya melibatkan dua lembaga negara, yaitu Presiden dan DPR. Setelahnya perubahan, yaitu pembentukan undang-undang melibatkan Presiden dan DPR ditambah dengan DPD sebagai pendamping DPR. Kembali lagi, ini merupakan akibat-akibat dari DPD sebagai lembaga baru ya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakibatkan perubahan-perubahan di antara pengisian MPR, kemudian pembentukan undang-undang menjadi keterlibatan DPD di dalamnya. Kemudian yang terakhir, kekuasaan legislasi dipegang oleh Presiden. Ini tertuang di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pembentukan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kemudian diubah, kekuasaan legislasinya dipegang oleh DPR. Tertuang dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Baik, slide selanjutnya. Sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu mengapa menjadi penting adanya pembentukan DPD ini. Jadi saya akan menjelaskan latar belakangnya pembentukan DPD ini. Ada 5 poin dan diantaranya ada pendapat dari ahli. Yang pertama, pembentukan DPD diharapkan dapat memperteguh ikatan persatuan daerah-daerah dalam kerangka NKRI. Jadi DPD sebagai representasi dari daerah-daerah diharapkan dapat menjadi pihak-pihak yang mengikatkan diri satu sama lain agar terciptanya persatuan dalam kerangka NKRI. Yang kedua, menjadi pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah itu sendiri, sehingga mempercepat pembangunan dan daerah secara serasi dan seimbang. Nah, DPD ini kan mewakili daerahnya masing-masing, artinya ia paham apa yang dibutuhkan oleh daerah tersebut, sehingga menjadi penting apabila DPD terlibat di dalam perumusan kebijakan nasional itu sendiri. Yang ketiga adalah sebagai percepatan demokrasi. Ini tentu karena semakin banyak pihak-pihak yang terlibat selain DPR, maka demokrasi akan semakin bagus ya karena melibatkan pihak-pihak lain. Yang keempat, nampak seperti mengadaptasi sistem 2 kamar atau bikameral, yaitu DPD yang dianggap serupa dengan Senate dan DPR yang dianggap serupa House of Representatives di Amerika Serikat. Ini menurut Bagirmanan. Namun saya tulis nampak seperti karena terdapat keraguan di dalamnya bahwa DPD sendiri mengalami ketidakseimbangan fungsi legislasi jika dibandingkan dengan DPR. Jadi sistem 2 kamar ini menjadi bias, menjadi tidak jelas, yang akhirnya saya menulisnya nampak seperti karena fungsi DPD sendiri dalam fungsi legislasi masih tidak jelas, masih tidak seimbang. Yang kelima, DPD dapat dipandang sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem utusan daerah di MPR menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Ini juga menurut Bagirmanan. Nah, DPD dipandang sebagai koreksi ini karena sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa MPR diisi oleh DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah yang ditunjuk oleh DPR sendiri, tapi dari
DPRD atau tingkat 1 provinsi. Sehingga kalau yang DPD ini kan dipilih oleh rakyat langsung pemilu. Ini mungkin lebih demokratis ya secara pemilihan, karena DPD dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan utusan-utusan daerah yang dipilih oleh DPRD tingkat 1 itu dipilih langsung oleh DPR. Nah, kemudian saya akan menjelaskan perbedaan legislasi DPD dalam hegemoni DPR. Ini penjelasan ini untuk memperjelas bagaimana ketidakseimbangan di antara fungsi legislasi DPD dan DPR. Yang pertama, karena DPR lahir terlebih dahulu, sehingga dianggap mendominasi proses pembentukan undang-undang. Ini jelas karena ia lahir terlebih dahulu dan mempunyai kekuasaan legislasi. Sedangkan yang DPD dianggap lembaga baru, sehingga kewenangannya masih terlalu kecil. Yang kedua perbedaannya, pada saat perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pengaturan terkait fungsi-fungsi DPR. Selain fungsi legislasi, meliputi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ini tertuang dalam pasal 20A ayat 1. Namun, DPD tidak ada satupun pasal atau ayat yang menyebutkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi. Hanya ada pengaturan DPD sebagai lembaga baru yang tertuang pada bab 7A berisi 2 pasal, yakni pasal 22C dan 22D. Di sini sudah terlihat jelas ya bahwa Undang-Undang Dasar sendiri pun tidak menguraikan secara spesifik fungsi legislasi dari DPD, sehingga nampak sangat jelas ketidakseimbangan dari fungsi legislasi di antara DPR dan DPD. Yang ketiga, perbedaannya kuantitas anggota lebih banyak, dan kuantitas anggota lebih banyak ini karena sebenarnya telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kuantitas DPD tidak boleh lebih dari 1/3 DPR. Jadi kuantitas anggota DPR ini saya sudah mencari bahwa kuantitas DPR itu kurang lebih 575, sehingga kuantitas DPD itu tidak boleh lebih dari sekitar 190 berarti ya, kurang lebih. Nah, ini juga mengakibatkan banyak hal ya yang nanti akan dijelaskan. Kemudian hakikat kepentingan yang diwakili oleh DPR ini adalah rakyat menurut Jimli Asyidik. Ini idealnya ya. Nah, sedangkan DPD, hakikat kepentingan diwakili oleh DPD adalah daerah-daerah. Ini memang secara konsep yang ideal itu seperti itu. Namun kenyataannya masih ada ketidakseimbangan di antara fungsi legislasi DPR dan DPD. Kemudian kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang lebih luas, meliputi merencanakan, menyusun, membahas RUU, serta menyetujui bersama atau memberikan persetujuan. Ini juga tertuang dalam undang-undang. Sedangkan kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang terbatas dalam mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahas RUU. Jadi ini terlihat jelas ya. Kalau DPR itu kan merencanakan langsung, menyusun, membahas. Sedangkan DPD hanya mengajukan RUU kepada DPR. Nah, kemudian kedudukan DPR dalam pembentukan undang-undang sejajar dengan Presiden. Ini juga telah dijelaskan di dalam pasal di dalam Undang-Undang Dasar, sehingga tidak ada kerancuan bahwa pembentukan undang-undang itu ya di antara DPR dan Presiden, di antara DPR dan Presiden. Ini juga telah dijelaskan di presentasi sebelumnya oleh Jordi. Kemudian kedudukan DPD hanya sebagai pendamping. Justru malah disejajarkan dengan alat kelengkapan DPR, yaitu balik. Itu pun balik mempunyai kewenangan lebih luas. Ikut-sertaan DPD dalam pembahasan RUU hanya pada pembicaraan tingkat 1. Jadi perlu saya jelaskan juga terkait wewenang-wewenang balik. Balik itu dapat menyusun prolegnas, kemudian dapat mengajukan RUU dan lain. Sedangkan DPD telah dijelaskan oleh saya tadi
bahwa ia hanya bisa mengajukan RUU kepada DPR. Artinya ia hanya sebagai pengantar saja, tidak sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam pembentukan RUU. Kemudian yang terakhir, RUU yang berasal dari DPR adalah berasal dari DPR. Sedangkan RUU yang berasal dari DPD dianggap berasal dari DPR. Dalam kata lain, hanya sebagai pengantar RUU ke DPR. Ini tertuang dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang P3. Undang-Undang P3 ini adalah uraian lebih lengkap, yang lebih jelas, karena DPD ini pengaturannya tidak secara langsung diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pada akhirnya pengaturan-pengaturannya lebih banyak dituangkan dalam Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3. Nah, tadi saya mengatakan bahwa dalam kata lain hanya sebagai pengantar RUU DPR. Ini juga telah dijelaskan sebelumnya bahwa kewenangan DPD hanya terbatas pada mengajukan RUU. Nah, ini yang disebut sebagai pengantar. Baik, slide selanjutnya, Jordi. Nah, menyikapi bagaimana ketidakseimbangan fungsi legislasi di antara DPR dan DPD sendiri, dan dianggap bahwa DPD itu terdegradasi posisinya karena ia disejajarkan dengan Baleg atau Badan Legislasi, alat kelengkapan dari DPR, yang artinya secara logika saja bahwa DPD itu disejajarkan dengan alat kelengkapan DPR, artinya di bawah DPR kan, gitu, kalau secara logika. Nah, merespon hal itu, DPD melakukan upaya dalam mengharapkan perubahan kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang. DPD mengajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3. Dan pada akhirnya putusan MK memutuskan 5 hal yang meneguhkan posisi DPD. Yang pertama, DPD terlibat dalam pembuatan program legislasi nasional atau prolegnas. Yang kedua, DPD berhak mengajukan RUU yang dimaksud dalam pasal 22D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana halnya atau bersama-sama dengan DPR dan Presiden, termasuk dalam pembentukan RUU pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, DPD berhak membahas RUU secara penuh dalam konteks pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, pembahasan undang-undang dalam konteks pasal 22D ayat 2 bersifat 3 pihak atau tripartit, yaitu antara DPR, DPD, dan Presiden. Mohon maaf ada typo sedikit. Yang kelima, MK menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3 yang tidak sesuai dengan tafsir MK atas kewenangan DPD dengan sendirinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena ini MK telah meneguhnya, tadi telah dijelaskan kedudukan DPD, baik yang diminta maupun tidak. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan terkait putusan MK tersebut. Yang pertama adalah DPD memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi kelemahan DPD sebagai pemegang fungsi legislasi dapat diperbaiki dan diperkuat dengan penempatan DPD sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, DPD juga menjadi pihak yang memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang bersama-sama dengan DPR dan Presiden. Fungsi tersebut semestinya meliputi semua tahapan dan pembentukan undang-undang, sebagaimana halnya DPR dan Presiden, kecuali melakukan pengesahan dan pengundangan, karena itu jelas ya itu kewenangan dari DPR. Jadi yang semula DPD ini hanya sebagai pengantar RUU ke DPR, semestinya disejajarkan posisinya meliputi semua tahapan ya, dari pembentukan undang-undang dan lain-lain lah. Selain itu, DPD seharusnya dapat merencanakan, menyusun, dan membahas RUU. Itu sudah jelas ya. Dengan demikian, DPD benar-benar menjadi suatu lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang dalam arti yang sebenarnya, bukan hanya sebagai lembaga pembantu DPR, yang tadi saya sebut sebagai pengantar. Yang kedua, DPD memberikan persetujuan bersama atas RUU. Nah, langkah lain yang penting adalah suatu RUU yang sudah dibahas bersama oleh DPR, Presiden, dan DPD, semestinya diberikan persetujuan terlebih dahulu oleh DPD. Tanpa ada persetujuan DPD, semestinya suatu RUU
tidak dapat disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Kewenangan ini menjadi penting untuk menyeimbangkan kewenangan yang selama ini hanya dipegang oleh DPR dan mengesampingkan DPD. Dengan demikian, peran DPD akan bertambah besar dengan diberikannya kesempatan untuk memberikan persetujuan bersama dalam pembentukan undang-undang. Dan pihak, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah apabila masing-masing pihak tidak menemukan kata sepakat untuk melakukan persetujuan bersama atas suatu RU yang diajukan oleh pihak lain, misalnya suatu RU diajukan oleh DPR, sedangkan Presiden dan DPD tidak mau menyetujui RU tersebut, semestinya RU tadi tidak dapat disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden. Namun sebaliknya, apabila RU tersebut berasal dari Presiden, sedangkan DPR dan DPD tidak mau memberikan persetujuannya, RU tersebut juga tidak dapat disahkan oleh Presiden. Dengan mekanisme seperti itu, keberadaan DPD akan diperhitungkan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Jadi, ketika ada pembentukan RUU, ketika DPD tidak sepakat, misalnya dengan Presiden atau dengan DPR, maka RUU itu tidak akan digolkan, tidak akan diloloskan. Itu berarti bahwa suara DPD itu menjadi penting. Dia diperhatikan dalam proses perumusan RUU atau pembentukan undang-undangnya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Bila ada yang mau bertanya, disimpan dulu ya, sampai di akhir agar bisa ditanyakan. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Windy ya. Baik, terima kasih. Mungkin Kepala Jordi bisa minta di share screen. Oke, mungkin kita mulai aja. Saya di sini akan menjelaskan mengenai reformasi sistem perwakilan di Indonesia. Yang pertama ada perwakilan berdasarkan Undang-Undang 1945 perubahan pada era jabatannya Pak Habibie. Pak Habibie menetapkan sistem bikameral atau 2 kamar untuk dijadikan sistem perwakilan di Indonesia ini. Nah, sistem bikameral 2 kamar ini berarti di dalam satu parlemen ada dua kamar yang terdiri dari DPR dan juga DPD. Namun, pada pelaksanaannya, pembentukan undang-undang hanya dibentuk oleh DPD dan juga Presiden. Oleh DPR dan juga Presiden, dan DPD hanya ikut untuk membahas RUU rancangan undang-undang ini. Berdasarkan pasal 22 D ayat 3 1145, di mana DPD hanya memiliki keterbatasan dan segala keputusan itu pure oleh DPR. Nah, oke. Yang kedua ada alternatif sistem perwakilan Indonesia dan konsekuensinya. Di alternatif yang ke-1 ada sistem unicameral, yang itu berarti 1 kamar, single house chamber, dan kalau misalkan di sini kan jadinya MPR. MPR itu pure menjadi perwakilan politik. Nah, kalau misalkan di sistem bikameral 2 kamar, di sistem bikameral 2 kamar itu ada tiga konsekuensi. Yang pertama ada strong bicameralism atau bicameralism yang kuat. Yang kedua ada medium strong bicameralism atau yang sedang, dan yang ketiga ada weak bicameralism yang lemah. Kalau misalkan yang strong ini kalau misalkan di strong bicameralism ini, jadi dia itu memiliki yang hubungan yang simetris antara 2 kamar tersebut, di antara DPR dan juga MPR. Nah, kalau misalkan di yang medium strong bicameralism itu, DPD hanya boleh untuk mengatur bagian di daerahnya saja. Dan kalau misalkan di weak bicameralism atau yang lemah, hanya salah satu yang lebih bisa memberikan suatu rancangan gitu. Misalkan MPR dan DPD tidak terlalu memberikan suatu hal yang pasti gitu. Nah, kalau misalkan ini tuh kan jadi kalau misalkan di sistem bikameral ini, yang satu itu DPR menjadi perwakilan politik dan juga DPD menjadi perwakilan teritorial.
di mana DPR itu membahas mengenai RUU APBN, perjanjian internasional, sedangkan DPD hanya mengatur mengenai peraturan daerah. Sekian dari saya, mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di akhir. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih presentasinya Kak Windy. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Zaneira. Silakan dimulai presentasinya. Baik, terima kasih. Bagus. Perkenalkan saya Zaneira, NPM 110 120 200 Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi pergeseran sistem politik terhadap hukum dan birokrasi di Indonesia. Sebelumnya, pada saat ini Indonesia itu dapat dikatakan sedang mengalami pergeseran sistem politik terhadap hukum dari yang sebelumnya mungkin oligarki. Oligarki ini di sini ditandai dari adanya rakyat yang ingin memiliki keadilan bagi diri mereka sendiri. Maka dari itu kita sekarang menganut sistem demokrasi. Dan demokrasi yang kita anut sekarang merupakan demokrasi yang berdasarkan dari demokrasi konstitusional yang dapat dilihat dari kita yang menganut demokrasi Pancasila. Tapi apakah demokrasi ini sudah benar-benar dilaksanakan di Indonesia? Pada kenyataannya, demokrasi yang kita anut sekarang itu malah merujuk kepada kapitalisme politik, di mana kapitalisme politik ini merujuk atau bertujuan untuk menyempurnakan kapitalisme ekonomi yang memungkinkan untuk terjadinya hal yang disebut dengan teori MPM atau money power, more money. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dalam proses pemilihan langsung itu tidak adanya semacam filter yang dapat mengindikasikan bahwa seorang calon itu baik atau tidaknya. Tidak ada kualitas yang dapat menentukan hal tersebut dari mekanisme pemilihan langsung. Maka dari itu perlu adanya perubahan konteks mekanisme pemilihan langsung yang kita lakukan sekarang. Konteks itu meliputi budaya politik masyarakat. Artinya masyarakat juga perlu lebih sadar atas keadaan politik Indonesia yang ada sekarang. Terus selanjutnya pola pengorganisasian partai politik yang sekarang itu cenderung sentralis dalam struktur internalnya. Konteks ini itu perlu diubah untuk membentuk partai politik lokal sebagai sarana artikulasi isu-isu di tingkat lokal sekaligus sarana rekrutmen politik yang mandiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu politik aliran dalam dinamika politik lokal akan mengarah kepada disintegrasi dan instabilitas. Itulah mengapa perlu diadakannya perubahan dalam konteks-konteks ini. Namun pemilihan secara langsung ini baru bisa benar-benar ideal atau mengembalikan legitimasi politik jika didukung oleh beberapa prakondisi. Seperti contohnya secara prosedural demokratis, kita itu harus memiliki mekanisme yang demokrasi, contohnya penetapan syarat-syarat calon, mekanisme pencalonan, penghitungan suara yang transparan dan adil, terus aturan main dalam bentuk perundang-undangan yang demokratis, revisi sistem pemilu secara distrik. Selanjutnya, selain daripada yang sebelumnya itu secara prosedural demokratis, yang selanjutnya itu ada secara substantif demokratif, di mana adanya ruang publik yang terbuka dan inklusif bagi partisipasi publik, dan ada penguatan institusi demokrasi lokal, seperti partai politik, pers, dan LSM yang independen, juga adanya dinamika politik lokal yang konkret dan murni. Pergeseran sistem politik ini
menjadikan adanya sebuah implikasi pemerintahan pusat daerah yang terjadi sekarang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika adanya pergeseran sistem politik terhadap hukum di Indonesia itu akan berpengaruh kepada birokrasi. Birokrasi di sini itu maksudnya pengaturan pemerintahan dari pusat dan dari daerah yang menjadi tidak linear. Seharusnya pengaturan dari pusat itu lebih mengatur ataupun sifatnya terhadap peraturan daerah itu untuk supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol, dan pemberdayaan. Dan seharusnya antara pengaturan pusat ataupun peraturan yang kita sebut otonomi daerah itu, mereka itu memiliki hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Jadi seharusnya mereka itu kalau di pusat itu diatur mengenai dasar-dasarnya, sementara di otonomi daerah itu lebih diatur mengenai pengaplikasian daripada apa yang sudah diatur di pusat. Mengapa hal ini harus dilakukan? Karena perbedaan kondisi di berbagai wilayah Indonesia yang nggak semuanya bisa tercakup dalam peraturan-peraturan di pusat. Makanya otonomi daerah itu diperlukan agar setiap daerah itu mempunyai wewenang untuk menyesuaikan peraturan dari pusat tersebut untuk di daerahnya masing-masing. Maka dari itu seharusnya birokrasi ini ada untuk memudahkan atau melancarkan pengaplikasian peraturan-peraturan di Indonesia, bukannya justru menjadi penghambat. Namun kenyataannya seringkali ada kontradiksi ataupun hal-hal yang tidak selaras antara otonomi daerah ataupun otonomi dengan peraturan pusat dikarenakan politik yang menyebabkan adanya peraturan-peraturan pusat yang mungkin terlalu mengatur secara spesifik dan ingin memiliki kuasa lebih daripada yang seharusnya. Sementara hal itu seharusnya tidak terjadi karena baik peraturan dari pusat maupun peraturan daerah atau otonomi daerah itu sudah mempunyai sudah diatur wewenangnya dalam konstitusi, sudah memiliki perannya masing-masing. Sekian dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada Bagus. Terima kasih. Baik, Naira, terima kasih atas presentasinya. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh Dava Mazaya sebagai presentasi terakhir. Setelahnya akan diadakan sesi tanya jawab. Silakan, Dava. Oke, perkenalkan nama saya Rahmat Zairawan dengan NPM 110102083. Di sini saya akan membahas tentang artikel review yaitu prospek relasi Dewan Perwakilan Daerah dengan partai politik. Nah, jadi diawali dulu dengan histori dari pembentukan DPD itu sendiri. Jadi ada 3 era, yaitu pada pasca kemerdekaan, Orde Lama dan juga Orde Baru, dan dilanjut oleh pasca reformasi. Jadi pada pasca kemerdekaan itu pada awalnya waktu dibentuk oleh peraturan oleh BPUPK, jadi dulu tuh tidak ada yang namanya DPD. Jadi MPR itu berisikan DPR, utusan daerah dan juga utusan golongan. Tapi utusan daerah ini nantinya yang akan menjadi DPD. Tapi pada waktu itu utusan daerah itu masih belum berpisah dengan isi MPR itu sendiri, yaitu DPR dan juga utusan golongan, dan fungsi-fungsi mereka juga tetap sama. Lanjut lagi itu di era Orde Lama dan juga era Orde Baru. Era Orde Lama dan era Orde Baru ini MPR dan juga isinya itu pengisiannya tidak mencerminkan demokrasi, karena pada waktu Orde Lama itu semua pemilihan umum itu tidak ada dan juga masih di tangan presiden untuk pengangkatannya dan pengurus segala macam yang
diperoleh dari MPR itu sendiri. Nah, kalau misalkan di Orde Baru itu ada pemilihan umum dilanjutkan 5 tahun sekali, tapi karena dulu masih otoriter, jadi politik dan juga fungsinya belum bisa mandiri. Nah, pada era reformasi ini dijadikan DPD itu yang tadinya utusan dari daerah itu dibawa keluar, mungkin kalau bisa dibilang dari MPR itu sendiri, jadinya dipisah menjadi DPR dan DPD, menjadi badan perwakilan tersendiri, dan DPD itu sekali lagi tidak berafiliasi dengan politik idealnya. Next. Di sini kita akan memperbandingkan perwakilan-perwakilan daerah di negara-negara lainnya dan juga Indonesia itu sendiri. Kalau di Amerika Serikat, Senat merupakan representasi dari negara bagian kedaerahan, tetapi dalam hal ini memiliki relasi dengan partai politik. Tapi relasi ini hanya dalam hal percalonan saja, dan juga kalau Australia di sini, Senat Australia yang hendak diposisikan mewakili negara bagian secara penuh tidak dapat terlepas dari partai politik, khususnya sebagai dampak sistem pemilihan yang membuat dukungan partai politik menjadi salah satu kunci meraih kursi. Jadi di Australia sendiri ini idealnya memang ditulisnya tidak berafiliasi dengan partai politik, tapi kenyataannya karena memang partai politik sendiri sebagai kunci dari kalau misalkan ingin meraih kursi yang paling banyak, dan pada akhirnya dipraktikkan juga di Australia sendiri yang paling banyak adalah yang petugas partai lah ya, kalau misalkan disebut. Nah, kalau di Jerman itu terdapat Bundestag dan juga Bundesrat, di mana Bundesrat dipilih oleh pemerintahan negara bagian, namun masih dipengaruhi juga oleh partai politik. Tapi sebelum melanjut kepada situ, kita balik dulu ke Amerika. Jadi di Amerika walaupun pencalonannya itu mungkin lewat partai politik, tetapi dalam bekerjanya itu bisa dikatakan keluar dari ide-ide partai politik sendiri atau kepentingan partai. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ingin ideal dalam hal lepas dari partai politik sendiri, adanya kalanya hampir tidak mungkin, tetapi mungkin kalau dalam hal fungsi itu harus ditumbuhkan nilai-nilai mungkin profesionalisme dari tiap-tiap DPD dan yang terpilih, agar tidak dipengaruhi banget gitu oleh partai itu sendiri. Next. Oke, jadi ini realita yang kita temui. Kalau tadi kita telah tahu gitu ya, DPD itu idealnya emang dan harusnya tidak berafiliasi dengan partai politik, jadi dia itu independen dan sebagainya. Tetapi di sini DPD praktiknya tidak bisa sepenuhnya lepas dari peran partai politik. Faktor yang pertama adalah kenyataan historis. Jadi dasar historis konseptual, secara historis konseptual, DPD tidak dapat dipisahkan dari unsur utusan daerah di MPR. Bahkan kehadiran DPD merupakan upaya memperkokoh secara konstitusional utusan daerah, sebagaimana telah disinggung. Dan yang faktor kedua itu adanya penepisan keyakinan terhadap partai politik. Seperti halnya bahwa partai politik pasca reformasi telah berubah, dan korupsi yang dilakukan anggota partai politik telah berkurang, dan lain-lain. Sehingga mungkin yang kita dulunya trauma dengan partai politik dan juga ya hal-hal yang bisa ditimbulkan oleh mereka gitu, tapi mungkin kesini-sini sudah mulai berkurang pada waktu itu ya, tapi kalau yang sekarang nggak tahu. Tapi jadi intinya sebenarnya inti dari ini semua mempertanyakan kan DPD itu sebenarnya bisa lepas tidak dari afiliasi politik atau tidak. Tapi kalau menurut saya lepas atau tidak lepasnya dari afiliasi politik itu tidak begitu penting, karena tadi Amerika bisa mencontohkan bahwa walaupun mereka pencalonannya dari partai politik pun mereka bisa against, maksudnya mereka bisa melawan atau mungkin berbeda dari pandangan partai politiknya masing-masing, dan bisa menunjukkan profesionalismenya. Jadi sebenarnya yang mau saya tekankan adalah bagaimana cara manusia yang terpilih gitu ya di DPD itu
walaupun mereka berafiliasi dengan partai politik, tapi tetap bisa secara profesional mengemban tugasnya sebagai DPD dan juga atau utusan daerah. Sekian dari saya. Baik, terima kasih presentasinya, Dava. Itu adalah presentasi terakhir dari kelompok kami, kelompok 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi diskusi. Bila ada yang mau bertanya, silakan. Bagus, saya izin bertanya, Gus. Ini untuk pertanyaannya untuk Bagus dan Zai mungkin, dan semua dari kalian yang membahas tentang DPD. Pertanyaan saya, bagaimana DPD dalam fungsinya itu DPD mengemban tugas yang sangat penting, bahwa dia adalah perkembangan dari bentuk sebelumnya, bahwa dia harus mewakili daerahnya masing-masing dalam mengemban tugasnya dalam fungsi legislatifnya mereka masing-masing. Oleh karena itu, DPD memiliki fungsi yang sangat penting, namun dari secara konstitusi, jumlah pada kenyataannya DPD itu sangat dilemahkan. Bagaimana agar DPD dapat mengemban tugasnya dan tidak kalah suara misalnya dari peraturan-peraturan yang mungkin Jawa sentris, atau dapat memberikan usulan peraturan tanpa terhalangi misalnya kalah jumlah atau terhalangi oleh kewenangan yang dianggap lebih rendah daripada DPR. Baik, terima kasih pertanyaannya, Jordi. Saya izin menjawab terlebih dahulu terkait DPD ini. Bagaimana ia melakukan fungsi legislasinya ya. DPR itu DPD hanya boleh sepertiga paling banyak diatur dalam undang-undang. Nah, terkait hal ini sebenarnya tadi kan telah dijelaskan bahwa merespon dari bahwa kesadaran DPD terkait fungsi legislasinya ini tidak seimbang dengan DPR, mereka kan mengajukan judicial review atau uji materi kepada MK, dan MK telah menentukan 5 hal terkait penubuhan kedudukan DPD dalam fungsi legislasi. Nah, menurut saya itu tinggal bagaimana lembaga-lembaga negara ini merespon terkait putusan dari MK ini, karena putusan ini menjadi penting ya, karena terkait fungsi legislasi DPD, putusan ini seharusnya lebih diimplementasikan ya di dalam prakteknya. Saya tidak tahu bagaimana praktek sekarang, namun setelah ada putusan ini sepertinya ada harapan bahwa DPD mempunyai kewenangan yang akhirnya seimbang dibandingkan dengan DPR dan juga Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Nah, ini tinggal bagaimana implementasinya sih kalau menurut saya. Bila ada yang mau ditambahkan oleh Zai, silakan. Oke, mungkin izin nambahkan kayak realitanya aja. Jadi mungkin sudah bisa ditebak sendiri oleh Jordi juga. Karena kalau misalkan DPR kan dan juga DPD itu kan mungkin satu rumah tapi berbeda gitu ya. Kalau DPD itu kan lebih mewakili daerah-daerah masing-masing. Jadi kalau misalkan mewakili daerah-daerahnya masing-masing itu pasti mempunyai pemikiran atau kepentingan yang sangat-sangat berbeda. Tadi udah disampaikan oleh Jordi sendiri, Jawa sentris dan macam-macam. Tapi kembali lagi kepada Bagus tadi, sudah ada upaya kan tadi untuk judicial review, dan mungkin karena tadi masih di dalam undang-undang mungkin levelnya kali ya. Jadi DPD sendiri itu fungsi legislasinya mungkin belum bisa disetarakan oleh Presiden dan juga DPR dalam level hierarki perundang-undangan. Mungkin bisa, tadi kan sudah di judicial review dan segala macam. Jadi benar sih, intinya itu lebih ke praktiknya, bagaimana mereka menerapkan, mungkin tadi yang saya sudah bilang juga, profesionalisme dalam bekerja atau gitu. Mungkin ada tambahan lagi?
Apakah Jordi sudah puas atas jawabannya? Baik, terima kasih Bagus dan Dava. Baik, sama-sama Jordi. Apabila ada yang mau bertanya, silakan. Atau Aku saya ingin sendiri yang mau bertanya. Udah, nggak apa-apa. Bagus dulu aja. Baik, Nera. Nggak apa-apa, Nera aja dulu. Oke. Mungkin aku mau bertanya ke Jordi tentang tadi kan itu tuh bahasannya mengenai awalnya kewenangan presiden yang dianggap eksekutif heavy, terus akhirnya memberikan DPR atau legislatif lebih banyak kewenangan ya. Cuman kan tadi juga dikatakan bahwa sebenarnya perubahan atau pergeseran ini tuh masih semu dan nggak begitu signifikan dari sebelumnya. Terus apakah menurut Jordi sendiri pergeseran semu seperti ini tuh cukup untuk legislatif dan cukup untuk mengatakan bahwa udah nggak lagi eksekutif heavy atau sebenarnya masih perlu ada perubahan lagi gitu biar ada perubahan yang lebih signifikan. Terima kasih. Ya, izin menjawab. Justru dari inti dari topik yang saya bawa itu, bahwa pergeseran semua fungsi pembentukan undang-undang pada perubahan UUD 1945 dan perbandingan-perbandingan yang saya sampaikan tadi, itu menunjukkan ketidakpuasan kita sebagai warga negara atas perubahan dalam UUD 1945, khususnya pada pasal 5 ayat 1 ini. Karena kenapa saya bilang tidak cukup? Karena pergeserannya seperti yang saya sebutkan tadi, hanya sebatas formalitas saja. Dalam ayat tersebut memang terjadi perubahan yang signifikan bahwa yang awalnya sangat berpusat pada presiden, akhirnya diserahkan kepada MPR. Tetapi pada kenyataannya dan secara kuantitas dan praktek, bahwa secara praktek pengusulan RUU dan RUU yang disahkan setiap tahunnya itu dari tahun 2000 sampai 2017 itu masih berasal dari mayoritas dari presiden dan pemerintahan. Oleh karena itu, saya rasa perlu langkah-langkah yang lebih tegas lagi dalam pemisahan kewenangan antara legislatif dan eksekutif, karena pemisahan ini sangatlah diperlukan. Apabila kursi eksekutif yang diisi oleh satu orang ini dapat memegang kekuasaan legislatif yang sedemikian besar juga, akan terjadi akan lebih mungkin terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Karena seperti yang disebutkan bahwa power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Jadi oleh karena itu dalam topik ini saya tentukan memang belum cukup, dan secara data kita dapat menyatakan belum cukup. Begitu. Apakah sudah cukup menjawab, Zanera? Cukup, Jordi. Terima kasih. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin saya izin bertanya. Atau saya dulu aja, nggak apa-apa ya? Oh ya sudah, bagus sih. Baik, maaf sebelumnya saya bertanya. Saya ingin bertanya kepada Neira ya, tadi terkait prakondisi prosedural dan pemilihan langsung itu, maksudnya bagaimana ya prakondisi prosedural itu? Apakah prakondisi prosedural itu terkait juga dengan prakondisi medis seperti hanya kondisi fisik dan lain-lain? Dan bagaimana praktiknya ditetapkan di Indonesia? Karena kita tahu bahwa di zaman Gus Dur itu ia memiliki kekurangan fisik kan, tapi ia tetap saja bisa menjadi kontestan atau calon dari pemilihan presiden. Sekian. Oke, terima kasih. Bagus. Mungkin aku izin mengulang lagi pertanyaannya ya. Berarti pertanyaannya tuh sebenarnya prakondisi ini seperti apa gitu ya? Oke.
Berarti seperti yang udah disebutin sebelumnya, menurut aku sendiri, prakondisi ini kayak apa aja yang dibutuhin bagi pihak-pihak yang mengadakan pemilu agar pemilu ini dapat terlaksana dengan lebih baik. Dan seperti yang tadi udah aku jelasin kalau sebenarnya kenyataannya sekarang tuh dalam pemilihannya sendiri tuh nggak bisa menentukan kualitas si calon-calonnya ini. Nah, prakondisi ini menurut aku untuk meminimalisir hal tersebut, meskipun mungkin nggak sepenuhnya. Kalau tentang prakondisi kesehatan ya, tadi kondisi kesehatan, terus pada kenyataannya praktiknya gimana, mohon maaf Bagus, aku juga kurang tahu tentang hal itu. Mungkin aku bisa jawab segitu aja, Bagus. Makasih, maaf juga. Baik, ini juga kan maksudnya kan terulang ya, di mana calon wakil presiden tahun 2019 itu, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, kan dia memiliki kekurangan fisik ya, kita tahu sekilas saja kita tahu bahwa ia sudah berusia tua dan memiliki segala keterbatasan fisik gitu kan. Nah, saya juga mendapatlah sedikit jawabannya, mungkin tadi Nera mengatakan bahwa kurang bisa menangkap bagaimana praktiknya sekarang, tapi saya menangkap intinya bahwa kualitas-kualitas tersebut mungkin tidak terpenuhi, tapi tidak apa-apa mungkin ya. Tapi yang penting itu mungkin kualitas beberapanya terpenuhi ya, walaupun hanya ada beberapa yang kurang gitu. Mungkin begitu ya. Ya, menurut saya juga begitu. Bagus, makasih. Aduh, jadi kamu yang ngejelasin. Gak apa-apa, kan itu juga berkat penjelasan. Langsung saja dilanjut oleh pertanyaan dari Dava. Sebenarnya tadi follow up question dari apa yang Zanera tadi ke Jordi. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu menyinggung masalah HTN itu sendiri, tapi tadi kan dibilangin apa perubahan semu kan tadi. Jadi sebenarnya hampir kebayangan untuk nggak ada apa-apaan gitu perubahannya, karena praktiknya juga sebenarnya sama-sama aja kan, nggak terlalu berubah juga. Jadi sebenarnya dalam kacamata hukum itu sendiri, ini nggak nyinggung HTN sebenarnya. Kalau tadi yang saya tangkap itu sebenarnya ada peraturan. Peraturan ini sudah diubah, tapi praktiknya itu implementasinya tetap sama gitu. Ya kan, itu lebih ke pada itu tadi yang saya tangkap. Jadi sebenarnya dalam kacamata hukum sendiri, apabila ada kayak peraturan dan itu sudah diubah dan masih sama juga implementasinya, apakah itu sangat kayak apa ya? Mungkin mencoreng dari apa gimana ya? Kayak praktik atau yang harusnya diekspektasikan gitu dari hukum itu sendiri atau gimana? Mungkin pendapat Jordi. Kalau menurut pendapat saya pribadi, ya pasti mencoreng lah ya. Maksudnya itu lebih kembali kepada kebiasaan dari pemerintah gitu, bahwa ketika rakyat meminta sesuatu diturutin, dibuatlah perubahan dalam undang-undang misalnya. Makanya penting bagi rakyat untuk jadi orang yang paham hukum gitu. Karena kalau kita dalam kacamata orang biasa, kita melihat Undang-Undang Pasal 5 ayat 1 tadi, kita lihat dari sebelum dan sesudah perubahan itu, memang ada perubahan, dan kita menganggap ada perubahan. Tapi secara praktik kan nggak ada. Gitu. Jadi ini bersifat formalitas semata gitu. Kita sebagai mayoritas bangsa Indonesia yang mungkin tidak mengerti secara mendalam dalam ilmu hukum, akan melihat oh ini sudah ada perubahan. Tapi seiring berjalannya waktu, barulah kita menyadari bahwa perubahan ini sebenarnya tidak berarti apa-apa. Gitu, Java. Terima kasih. Mohon maaf Jordi, saya juga ada satu hal yang ingin ditanyakan terkait ini kan mungkin
terkait pasal 5 ayat 1 ini bahwa kekuasaan legislasi berada di tangan presiden itu diubah kan ya setelah perubahan. Nah, namun saya yang ingin ditanyakan itu apa latar belakang sebelumnya terkait penetapan bahwa presiden itu sebagai pemegang kekuasaan legislasi. Kan secara konsep trias politika Montesquieu itu kan sangat bertentangan ya bahwa eksekutif masa membentuk undang-undang gitu. Nah, jadi pertanyaannya apakah ada latar belakang historis terkait penetapan kekuasaan legislasi kepada presiden atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari yang saya tangkap dari artikel yang saya baca, bahwa pada awalnya itu karena sifat negara ini, bahwa kita ini sudah terlalu lama dijajah, Gus. Jadi karena terlalu lama dijajah, kita sangat ingin untuk memerdekakan diri. Dan keinginan untuk memerdekakan diri itu tidak dibarengi dengan kemampuan negara untuk merdeka. Oleh karena itu, the founding father Pak Soekarno itu kita seperti yang kita tahu, kita masih mengadaptasi undang-undang dari Belanda, dan undang-undang itu dengan segala kekurangannya. Karena seperti yang kita tahu di Belanda sendiri, undang-undang yang mereka pakai 70 tahun yang lalu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Sedangkan di Indonesia, terlepas berapa kali pun kita mencoba membuat undang-undang yang komprehensif dari pihak Indonesia ini sendiri, kita belum berhasil. Makanya kita masih menggunakan undang-undang warisan Belanda, undang-undang yang sebenarnya saya pandang sudah tidak relevan. Dan karena terburu-buru itu, pada awalnya seperti yang kita tahu, Presiden Soekarno itu mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, yang mungkin tidak sesuai dengan undang-undang. Presiden Soekarno sangat terlibat dalam pembuatan undang-undang seperti yang kita bahas sekarang. Makanya oleh karena itu didorong untuk adanya perubahan. Nah, seperti yang kita tahu, setelah Presiden Soekarno juga, Presiden Soeharto yang naik tidak jauh berbeda. Dia bersifat otoriter, meskipun kekuasaannya itu istilahnya dirancang sedemikian rupa agar kita percaya sebenarnya ada demokrasi di dalamnya. Makanya terbentuklah undang-undang ini yang membuat kita percaya bahwa adanya perubahan, padahal sebenarnya pada praktiknya semu dan tidak ada begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Yudi. Selanjutnya, dari Kak Windia, silakan. Mau nanya ke Nira mungkin. Kan tadi Nira membahas tentang implikasi penggeseran sistem politik ya. Nah, aku ingin tahu sih apa sih yang melatar belakangi pergeseran sistem politik itu sendiri, dan apabila pergeseran dan perubahan itu ada, contohnya itu bagaimana gitu. Terima kasih. Oke, makasih Kak Windy pertanyaannya. Mungkin aku ngejelasin sedikit aja. Tadi juga sempat disinggung kalau dari artikel yang aku baca itu, kita itu sekarang itu dulu dari yang asalnya dulu kita oligarki, tapi kita ingin kekuasaan kembali ke tangan rakyat. Maka dari itu kita itu sekarang menganut sistem politik yang demokratis, demokrasi Pancasila. Cuman ya gitu, pada kenyataannya demokrasi Pancasila ini belum bisa terimplementasikan dengan baik. Kalau pertanyaan keduanya tadi apa ya, Kak Windy? Mohon maaf, apa bisa diulang? Kalau misalkan pergeseran dan pengimplikasian itu ada, contohnya itu apa sih? Mungkin yang itu tadi ya, yang asalnya semua kekuasaannya berada lebih banyak di tangan pemerintah, sekarang itu rakyat juga punya kekuasaan, misalnya untuk memilih perwakilannya ataupun memilih presiden. Gitu dari aku. Terima kasih.
Baik, apakah sudah puas atas jawabannya, Kak Windy? Baik, sepertinya sesi tanya jawab kita akhiri saja di sini. Untuk materi ini akan diunggah ke YouTube sehingga kita dapat bisa lebih memahami keseluruhan dari pembahasan kita malam ini. Nah, saya sebagai moderator mengakhiri sesi presentasi dan diskusi ini dan mengucapkan selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas partisipasinya.